terhormat Dokter Senior Supervisor Urologi Malang dan RS Jejaring. Yang terhormat Dr. Rizal Trianto selaku penceramah kajian Muslim Urologi pada malam ini. Yang terhormat segenap sivitas tenaga kesehatan RSSA Malang. Yang terhormat Sekretariat Urologi Malang, PPDS, dan Panitia Acara Kajian Muslim Urologi, dan tentu saja hadirin hadiroh jamaah kajian Muslim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat, berkat serta rahmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di kajian rutin yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita umat Islam keluar dari kelamnya zaman jahiliyah ke masa yang terang benderang. Kajian pada malam hari ini akan diawali dengan pemutaran video oleh panitia. Kepada panitia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang 31 kali dalam surat Ar-Rahman, yang menekankan akan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah kita telah bersyukur pada nikmat yang telah Allah limpahkan? Atau naudzubillahi min dzalik telah lalai dan kufur akan nikmat tersebut? Marilah kita simak kajian Muslim Urologi Malang dengan tema Kembali kepada Allah. Terima kasih kepada panitia. Tema pada kajian kali ini adalah kembali kepada Allah yang sudah sedikit dibahas di video pembukaan dan akan dibahas lebih dalam lagi oleh Dr. Rizal Trianto. Beranjak ke acara selanjutnya adalah tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Dr. Fandi dan Dr. Jody. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah
mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Terima kasih kepada Dr. Fandi dan Dr. Jody atas tilawah dan sari tilawah. Acara selanjutnya adalah inti acara pada hari ini, di mana kita kedatangan penceramah yang sangat istimewa sekali, Dr. Rizal Trianto. Dan sebelumnya diinformasikan kepada jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertanyaan dapat diajukan melalui chat yang tersedia pada aplikasi Zoom yang akan ditayangkan pada sesi tanya jawab di akhir ceramah berlangsung. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Rizal Trianto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua SMF Urologi FKUB RSSA, Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua Program Studi Urologi FKUB RSSA, Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan. Kepada semua supervisor, PPDS, serta teman-teman sekalian, dan jemaah kajian Muslim online yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, penguasa atas segala sesuatu, yang mengetahui bahkan jatuhnya daun yang berguguran dari atas pohon hingga jatuh ke bumi, tidak luput dari pengawasannya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari masa jahiliyah, dari masa kegelapan, ke arah sunnah. Menjadikan kita menjalankan hidup ini sesuai firman Allah, sesuai guiding books Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Jemaah kajian Muslim yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin tidak tepat kalau dikatakan tadi oleh MC saya adalah ustadz, karena saya di sini adalah belajar. Dan dalam Islam pun kita diwajibkan untuk berdakwah, meskipun hanya satu ayat yang kita ketahui. Dan semoga untuk diri saya pribadi, ini dapat menjadi jembatan kita semua untuk menjadi orang yang soleh, yang mengingat Allah di setiap langkah kaki kita, di setiap hela nafas kita, di setiap kegiatan apapun. Semoga kita dapat mengingat Allah. Dan semoga
amal ibadah yang selama ini telah kita lakukan di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh, Allah ridhoi, Allah terima. Dan semoga dapat menjadi jalan kita menuju surganya Allah. Jemaah kajian Muslim yang dimuliakan oleh Allah. Tema hari ini adalah kembali kepada Allah. Mengapa saya mengambil tema kembali kepada Allah? Karena di dalamnya nanti ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah ibadah apa? Cukupkah ibadah selepas Ramadan? Yang kedua nanti kita bahas insya Allah silaturahim, halal bihalal, dan yang ketiga adalah mengingat Allah. Ibadah setelah Ramadan. Ketika Ramadan berakhir, ketika 1 Syawal telah ditetapkan, ketika takbir telah berkumandang di masjid-masjid, di jalan-jalan, di rumah-rumah manusia Islam yang beriman dan bertakwa. Banyak manusia yang mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini ada 2 golongan. Golongan yang pertama mengatakan Alhamdulillah kita telah melalui 1 bulan penuh Ramadan. Insya Allah telah tiba Idul Fitri dan insya Allah kita semua akan fitrah, suci. Karena insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dalam menjalani 1 tahun berikutnya. Golongan yang kedua adalah orang yang mengatakan Alhamdulillah Ramadan telah berakhir. Belenggu ibadah, penjara ibadah yang 1 bulan ini kita lakukan telah selesai. Saatnya kita berhenti sholat malam. Saatnya kita berhenti tahajud, bangun malam hari. Saatnya kita berhenti bersedekah, berpuasa 1 bulan lamanya. Dan semoga kita bukan termasuk golongan yang seperti itu. Pada bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Ibarat sudah mulainya Idul Fitri, sudah mulai masuk Syawal, ibarat setan itu berada 1 bulan. Jarak antara kita saat ini. Ibarat kita berlomba lari ingin mencapai garis finish, yaitu garis finish surganya Allah. Mungkin ketika kita dimatikan insya Allah kita masuk surga. Dan setan berada 1 bulan jarak di belakang. Namun pada golongan yang kedua ini, orang yang mengatakan Alhamdulillah, ibadah telah selesai. Tidak lagi ada tarawih, tidak lagi ada tahajud, tidak lagi ada sholat berjamaah, baca Quran, puasa, sedekah. Alhamdulillah telah selesai. Sehingga sedikit garis finish yang sudah terlihat, orang tersebut berleha-leha, duduk saja. Sehingga setan menghampirinya dan menggoda lagi. Mencoba mencebloskan manusia untuk bermaksiat. Justru tantangan terbesar kita bukan berada pada bulan Ramadan. Jemaah sekalian, saudaraku, mungkin engkau rasakan ketika bulan Ramadan tiba. Engkau dimudahkan untuk bangun tahajud, engkau dimudahkan untuk sahur, engkau dimudahkan untuk sedekah, berpuasa, sholat tarawih. Itu semua terasa mudah. Karena semua setan dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Justru tantangannya adalah 11 bulan berikutnya. Ketika memasuki Syawal, setan mulai kembali mengejar untuk menggoda manusia. Mencoba memasukkan ke dalam neraka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Justru tantangan terbesar justru bukan pada bulan Ramadan. Analogi yang lain, mungkin banyak dari jemaah saat ini yang mungkin sudah pernah haji, sudah pernah berumroh, sudah pernah menginjakkan kaki di tanah suci. Apa yang terjadi ketika di sana? Ketika Allahu Akbar, semua orang berbondong-bondong untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan kalau bisa melakukan puasa, melakukan banyak ibadah, sholat duha, sholat tahajud. Semua dilakukan. Tapi justru tantangannya bukan di situ. Ketika kita semua kembali ke rumah-rumah masing-masing di negara Indonesia. Ketika ada Allahu Akbar. Masihkah kita berjamaah
ke masjid? Masihkah kita berusaha untuk menjalankan sholat duha, sholat tahajud, puasa, sedekah? Justru tantangannya bukan di situ. Kajian jamaah, kajian Muslim Urologi. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, di sini dikatakan, Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah. Sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam Islam sholat adalah tiang agama. Mengapa dikatakan tiang agama? Karena rukun Islam ada di dalam sholat. Syahadat. Di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir kita bersahadat di dalamnya. Di dalam sholat kita berpuasa. Tidak ada makan dan minum dalam rukun sholat. Sedekah. Kita menyedekahkan waktu kita dalam satu hari. Dan kita menghadap ke Baitullah. Menghadap ke Ka'bah. Jagalah sholat. Sehingga insya Allah kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau perlu kita ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Karena nanti ketika hari penghakiman tiba, akan ada pertanyaan, halahu min nafilah. Bagaimana sholatnya si fulan ini? Halahu min nafilah. Bagaimana sholatnya si fulan ini? Jika sholat wajib kita sempurna, insya Allah akan dicatat sempurna. Namun siapa yang tahu? Yakinkah kita sholat wajib kita akan diterima Allah? Yakinkah? Maka dari itu, sholat-sholat sunnahlah yang akan melengkapi sholat-sholat wajib. Kemudian apa? Memperbanyak puasa sunnah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, maukah kutunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Karena puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Yang nantinya puasa wajib kita, puasa Ramadan yang kita lakukan 1 bulan akan ditanyakan. Halahu min nafilah. Sama dengan sholat kita. Bagaimana puasanya si fulan ini? Jika terdapat ada kekurangan, maka ditulis kurang. Namun ketika puasa sunnah kita lakukan, insya Allah kekurangan itu akan ditulis lengkap. Karena barang siapa yang berpuasa di Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Jangan remehkan ibadah sunnah apapun yang kita lakukan, saudaraku. Kemudian kita juga harus menjaga sholat malam kita. Jangan kita tinggalkan. Karena sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Muhammad Al-Fatih, kekhalifahan Turki Utsmani, yang Rasulullah SAW sabdakan, yang ramalkan 800 tahun kemudian terjadi. Islam menang, menduduki Konstantinopel. Peperangan yang mungkin 3 bulan lebih. Namun apa yang dilakukan sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Pada malam sebelum penghakiman tiba. Pada malam sebelum pendudukan Konstantinopel runtuh. Sultan Muhammad Al-Fatih mengadakan sholat malam, sholat tahajud, diikuti seluruh pasukannya berjamaah. Dan pada siang harinya, Konstantinopel
telah diduduki umat Islam yang sekarang menjadi Turki. Jemaah kajian Muslim urologi yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terpenting adalah istiqomah. Keistiqomahan adalah yang sulit. Keistiqomahan adalah terkadang kita merasa bosan. Tapi Allah tidak pernah bosan. Dan ketika kita membayangkan hidup kita ini untuk apa, hidup kita ini untuk siapa, maka mungkin itu akan menambah semangat kita. Mungkin hal untuk buat apa kita hidup nanti akan kita bahas di poin terakhir. Yang kemudian adalah silaturahim. Poin berikutnya adalah silaturahim dan halal bihalal. Saudaraku, jemaah kajian Muslim yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini saya mengajak jemaah untuk memejamkan mata sejenak. Membayangkan halal bihalal Idul Fitri 2 tahun yang lalu. Yang pada saat itu belum ada pandemi. Di mana suasananya begitu indah, suasana salam, berjabat tangan, berpelukan, kekeluargaan di antara sesama muslim. Anak-anak bertemu berlarian, sepupu-sepupu, keponakan-keponakan. Bahkan kita bertemu dengan orang tua tercinta kita, guru-guru kita. Namun saat ini tidak bisa kita lakukan. Namun pahala itu insya Allah tetap ada di saat pandemi ini. Karena kita dapat bersilaturahmi saat pandemi COVID-19 dengan video call, Zoom meeting yang seperti kita lakukan saat ini. Memohon ampun, memohon maaf lahir batin, walaupun mohon maaf lahir batin di dalam Islam itu bisa kapan saja. Namun momen ini kita manfaatkan untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita sehingga tidak ada dendam. Dan jangan sampai engkau mendendam saudaramu. 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, engkau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan untuk diampuni dosamu. Tapi ketika saudaramu meminta maaf, tidak kau maafkan. Masih pantaskah engkau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka maafkanlah saudaramu. Lapangkan hati, hilangkan dendam. Mohon maaf lahir dan batin. Karena keutamaan silaturahim begitu banyak. Sila dari asal kata menyambung rahim. Sembahlah. Di sini ada hadis riwayat Bukhari. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah salah jalan masuk surga ya Rasulullah? Sembahlah Allah. Jangan berbuat syirik padanya. Dirikanlah sholat. Tunaikanlah zakat. Jalinlah tali silaturahim. Dengan orang tua, sahabat, kerabat. Semua kita jalin. Karena menyambung silaturahim, insya Allah akan dilapangkan rezekinya. Dipanjangkan umurnya. Jemaah kajian Muslim urologi yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa kita harus kembali kepada Allah? Mengingat kepada Allah. Karena inilah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtal jinna wal insi illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Sudahkah kita beribadah kepada Allah? Ataukah kita banyak meminta? Di Al-Fatihah Allah menjelaskan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah yang kami sembah dan Engkaulah yang kami mintai pertolongan. Jangan dibalik. Sembah Allah dulu, baru minta pertolongan. Insya Allah Allah kabulkan.
Tapi saat ini seringkali kita balik. Minta banyak, tidak pernah sholat. Bisa jadi kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena kita melupakan Allah dalam hidup kita. Di zaman ini, ya mungkin zaman jahiliyah, kita selalu memisahkan agama dengan politik. Agama dengan kehidupan kita. Banyak manusia yang masuk masjid berjilbab baik, tapi begitu keluar masjid, kembali ke kehidupan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Karena Islam ini, Al-Quran dan Al-Hadis mengatur semua kehidupan, semua aspek kehidupan, dan jangan sampai melupakan itu. Berpegang teguhlah. Saudaraku, azab Allah sangatlah pedih. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yakinkah engkau ketika engkau mati engkau akan masuk surga? Padahal banyak maksiat yang telah engkau lakukan. Dan di masa itu, ketika penghakiman tiba, tidak ada lagi ampunan. Saudaraku, pernahkah kita merenung ketika masa itu tiba? Karena Allah lah Maha Pemberi nikmat. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Mungkin ada di antara kita yang pernah sakit COVID, yang pernah sakit demam berdarah, masuk rumah sakit. Berapa dana yang dikeluarkan? Ya, mungkin hanya beberapa hari, hanya beberapa minggu atau beberapa bulan. Sedangkan Allah menjamin semua rezeki manusia mulai dari kita lahir, mulai dari kita di kandungan. Bahkan rezeki orang tua kita sudah dijamin oleh Allah. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, nikmatan ma'buna fihima kathirum minan nas sihatu wal faruq. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Sudahkah kita gunakan nikmat sehat dan waktu senggang kita untuk hal-hal bermanfaat? Atau kita lakukan dalam sebuah kemaksiatan? Nauzubillah min dzalik. Tentu semua akan dipertanggungjawabkan. Tentu semua akan dipertanggungjawabkan. Untuk mengingat Allah, musibah adalah ujian dari takdir. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 112, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya, melimpah ruah dari segenap tempat, tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Mudah saja bagi Allah untuk membolak-balikkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Saudaraku, bisa kita bayangkan di zaman Rasulullah dulu. Peperangan terjadi. Umat Islam sedikit jumlahnya. Sulitnya berdakwah. Kaum munafik hadir. Dan nyawa taruhannya. Sedangkan kita di sini, di Indonesia ini,
dijamin oleh negara untuk melakukan bebas beribadah. Yang mungkin musibah dan ujian kita tidak seberapa dengan sahabat-sahabat dari dahulu. Bukan tidak mungkin. Musibah yang terjadi pada orang lain bisa terjadi pada kita. Bukan tidak mungkin musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina bisa terjadi kepada kita. Saudara-saudara kita yang mengalami COVID-19 bisa saja bisa terjadi kepada kita. Saudaraku, bantulah mereka, doakan mereka. Mohon ampunanlah, taubatlah kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Sudah siapkah bekal kita? Mau tunggu sampai kapan? Sampai Ramadan tahun depan? Tapi yakinkah engkau akan sampai pada Ramadan tahun depan? Mau tunggu hingga 1 bulan lagi, 2 bulan lagi? Yakinkah engkau besok engkau akan hidup? Pasti akan hidup. Saudaraku, bertobatlah. Kembalilah kepada Allah. Ingatlah Allah di setiap langkah, di setiap hela nafas kita. Semoga Allah meridhoi. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus sesuai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, jika engkau bisa membantu dengan jiwa ragamu, bantulah. Jika engkau tidak bisa, bantu dengan hartamu. Jika engkau tidak bisa, doakan mereka. Angkat tanganmu. Doakan mereka. Doakan Islam bisa berjaya di dunia ini. Di akhir ceramah, saya mengutip, insya Allah Imam Syafi'i yang mengatakan, engkau takkan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada salah, itu dari saya. Namun jika ada kebenaran, itu kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Dr. Rizal Trianto. Jazakumullah khairan katsiran Dr. Rizal atas penjelasannya yang insya Allah membekas dan juga dipenuhi keberkahan dan kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang dicatat oleh panitia. Monggo untuk Dr. Rizal Trianto dapat dijawab. Baik, ada 3 pertanyaan, Dr. Adi ya. Bagaimana jika seseorang selama masa hidupnya tidak pernah sholat? Namun di akhir hayatnya mungkin hanya sebulan, seminggu, 1 hari, bahkan hanya 1 kali dalam syurga. Lalu bagaimana dengan seseorang yang selama hidupnya tidak pernah melewatkan berjamaah 1 kali pun, namun di akhir hayatnya dia bermaksiat? Baik, mungkin hal ini sering kita dapatkan juga. Yang paling penting adalah di akhir hidupnya. Bagaimana kita menutup hidupnya. Makanya terkadang kita berdoa kepada Allah untuk dihidup dan matikan dalam keadaan Islam. Dimatikan dalam husnul khotimah. Mungkin ibadah kita banyak, puasa kita banyak, tapi mungkin hanya satu yang kita lakukan dengan khusyuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya satu itulah yang dapat membawa kita masuk ke surganya. Saudaraku, jangan pernah meremehkan satu kebaikan pun yang kita lakukan di dunia ini.
Karena satu kebaikan itu mungkin bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Selama kita khusyuk dan benar-benar mengingat Allah, mengembalikan kepada Allah. Baik, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan yang pertama. Langsung ke pertanyaan kedua. Dr. Adi. Oke, dokter, untuk pertanyaan kedua. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa ada tips dan kiat untuk tetap istiqomah dan mendekatkan diri kepada Allah? Tips dan koma untuk tetap istiqomah mendekatkan diri kepada Allah adalah satu. Mungkin saya mengutip dari hadis riwayat Tirmizi, dikatakan aktsiru dzikroha dimiddati yakni maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kematianlah. Banyak yang orang lupakan. Banyak yang orang lupakan bahwa satu yang pasti di dalam dunia ini. Satu yang pasti dalam hidup kita. Mungkin banyak orang yang berusaha untuk berdoa, mendekatkan diri, berusaha menumpuk harta, seolah-olah kita hidup 100 tahun. Tapi memang itu yang di dalam agama kita, dalam agama Islam memang harus kita dalam bekerja kita harus merasa hidup 100 tahun. Namun bukan itu sebenarnya tujuan kita. Tetap kita harus mengingat bahwa yang pasti adalah kematian. Dan insya Allah ketika banyak mengingat pemutus kelezatan kehidupan ini, yaitu kematian, insya Allah kita akan istiqamah dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita akan menganggap dunia ini fana. Namun, jangan pernah melupakan dunia ini. Karena ada kewajiban-kewajiban yang wajib kita lakukan, yaitu berdakwah untuk Islam. Untuk membawa Islam menjadi agama yang baik, menjadi agama yang kafah dan menjalani Islam secara kafah untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, manakah yang lebih utama di antara orang kaya yang pandai bersyukur atau orang yang kekurangan namun selalu bersabar? Orang kaya yang pandai bersyukur atau orang yang kekurangan namun bersabar? Mungkin dua-duanya tidak masalah. Pada prinsipnya adalah kebaikan apapun, sekecil apapun, dapat kita lakukan. Kalau kita diberi kelebihan harta, ya bersyukurlah. Kalau kita diberi kelebihan harta, bersyukurlah. Kalau mungkin kita diberi kekurangan, ya bersabarlah. Dua hal itu adalah hal yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi kita. Karena ketika engkau bersabar, maka kata Allah, nikmatku akan kutambah. Ketika engkau bersabar menghadapi cobaan, mungkin itu akan menjadikan penghapus dosa bagimu. Dan ketika kita sudah dihapuskan dosa, kembali lagi, memohon apapun, termasuk memohon akhirat pun, insya Allah akan dikabulkan. Baik, pertanyaan yang keempat. Bagaimana agar kita ikhlas dalam beribadah dan dijauhkan dari riya? Di sini ada imam dan beberapa imam besar seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, di mana dulu melakukan ibadah itu dua, di malam hari dan di siang hari. Sedekah yang dia lakukan. Di siang hari dia beribadah karena dia adalah pemuka agama, pemimpin. Di siang hari dia beribadah agar dicontoh oleh semua orang. Sehingga orang-orang yang tentu mungkin buat para sejawat sekalian, para pemuka agama, para pemimpin, mungkin melakukan suatu kebaikan terang-terangan supaya dicontoh oleh
anak buahnya, supaya dicontoh oleh muridnya. Namun di malam hari, sang imam ini beribadah untuk dirinya, agar ibadahnya jauh dari kata riya. Agar ibadah yang dia lakukan itu betul-betul dia lakukan ikhlas karena Allah. Karena masalah hati kita tidak akan pernah tahu. Terkadang hati ini, terkadang keimanan ini ada tinggi-tingginya. Terkadang keimanan ini sedang tinggi-tingginya sehingga maksiat apapun yang terbuka di depan kita, kita akan tolak. Namun ada kalanya, ketika masalah mungkin, ketika kita lupa, sholat kita terkadang tidak khusyuk, masalah bertubi-tubi banyak, hadir maksiat di depan kita, mungkin kita akan jemput. Pertanyaan yang sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah satu. Saat ini mungkin buat teman-teman semua, ketika kita menemukan uang 100.000 di jalan, kita akan ambil dan kita akan kembalikan ke polisi mungkin, atau mencari, mengumumkan siapa punya uang 100.000 ini. Tapi hal itu masih dapatkah kita lakukan ketika anak istrimu, orang tuamu sedang kelaparan di rumah, sedang sakit-sakitan yang membutuhkan uang dan kau tidak punya pekerjaan. Ketika engkau menemukan uang 100.000, masihkah engkau berusaha untuk mengembalikan uang tersebut? Disitulah letak keimanan kita diuji. Dan alhamdulillah sampai saat ini, makanya ke dalam berdoa kita harus memohon. Kita harus memohon untuk dimatikan dalam husnul khotimah, dan kita harus berdoa untuk diberikan jalan yang lurus. Saat ini kita beriman kepada Allah. Saat ini kita mengadakan kajian Muslim Urologi. Karena izin Allah dan karena Allah mau kita berkumpul dalam halal bihalal dalam silaturahim ini untuk mempererat, memaafkan satu sama lain dan menambah keimanan kita kepada Allah. Mungkin itu Dokter Adi ya. Terima kasih Dr. Rizal Trianto. Insya Allah materi hari ini dapat diterima dengan cukup jelas dan semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan baik dan bermanfaat untuk kita jamaah sekalian dan senantiasa menjadi amal jariah untuk Dr. Rizal dan juga kita jamaah semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Rizal untuk ceramah yang sangat menarik sekali. Sesungguhnya cukup banyak pertanyaan yang masih belum bisa kita sampaikan dikarenakan keterbatasan waktu. Baik, Dr. Rizal, sebelum mengakhiri kajian pada malam hari ini, mungkin bisa dipimpin doa oleh Dr. Rizal. Kepada Dr. Rizal, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dokter Adi. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultan. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat hal ahyahi minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafanil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana minan rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallahu kana wa malam sya'kan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alamu anallah ala kulli syai'in qadir. Alamu anallah ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana minan rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah yang kami sembah ya Allah. Engkaulah yang kami mintai pertolongan ya Allah. Kalau Engkau mengabulkan doa-doa kami ini, itu adalah hak-Mu ya Allah.
Namun kalau Engkau tidak mengabulkan doa kami, kemana lagi kami harus memohon dan meminta pertolongan, ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa semua guru-guru kami, orang-orang tua kami, keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa para jamaah kajian Muslim Urologi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bimbinglah kami selalu ke jalan yang lurus. Jauhkanlah maksiat dari kehidupan kami. Hidup dan matikanlah kami dalam Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika kami menghadapmu, ya Allah. Ketika kami menghadapmu, ya Allah. Semoga Engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Dan Kau tutup pintu nerakamu, ya Allah. Ya Allah. Kami mungkin tidak pantas masuk ke surgamu, ya Allah. Kami mungkin tidak pantas masuk ke surgamu, ya Allah. Kami tidak sanggup untuk merasakan azab-Mu. Tapi kami tidak sanggup untuk merasakan azab-Mu di api neraka, ya Allah. Jangan biarkan sehelai rambut dari keluarga kami, ya Allah. Dari keluarga besar Urologi Malang. Dari keluarga kami di rumah. Dari dosen-dosen kami. Kau bakar dari api neraka-Mu. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat Dr. Rizal atas tausiahnya. Terima kasih Dokter Penta, anjir Dokter. Alhamdulillah kita punya seorang PPDS yang cukup kompeten ya untuk memberikan tausiah sehingga bisa mengingatkan di antara kita sesama PPDS dengan senior, dengan sejawat yang lain yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Rizal ini bermanfaat buat kita untuk saling mengingatkan sehingga kita tidak salah jalan ya, salah arah dalam hidup ini. Karena memang tujuan hidup ini memang untuk beribadah kepada Allah. Itu saja. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Rizal. Tausiahnya sangat mengenal sekali. Saya merinding saya. Matur nuwun Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Penta dan terima kasih Dokter Rizal Tianto, dan alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku MC dan panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian atas partisipasinya, atas antusiasmenya pada kajian Muslim pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu lagi di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang 31 kali dalam surat Ar-Rahman, yang menekankan akan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah kita telah bersyukur pada nikmat yang telah Allah limpahkan? Atau naudzubillahi min dzalik telah lalai dan kufur akan nikmat tersebut? Marilah kita simak kajian Muslim Urologi Malang dengan tema Kembali kepada Allah.